Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Opik, nama panjang saya. Dari kecil itu Opik Rohafik. Sebenarnya bukan itu ya. Nama saya itu ada selip satu lagi di tengah. Opik Rosin Rohafik. Ada Rosinnya dulu itu. Tapi waktu bapak saya daftarin sekolah, Rosinnya diilangin. Opik Rohafik aja. Dan sampailah sampai dengan sekarang. Oke, it's no problem. Nama yang unik buat saya karena ciri khas nama orang Sunda itu berulang. Opik Rohafik, Eman Budiman dan seterusnya. Saya lahir di Lampung Tengah, tepatnya di satu kampung namanya Cibatu. Cibatu itu identik dengan orang-orang Sunda, dan memang di sana adalah orang-orang Sunda. Saya lahir di sana tahun 1985, sekarang 2023, artinya usia saya sudah nanti di bulan Maret 38 tahun. Masya Allah, ternyata sudah lama saya hidup di dunia ini. Sebagai muhasabah, tentu apa yang sudah saya lakukan ya, amal baik apa yang sudah saya lakukan, apakah amal buruk yang lebih banyak ataukah amal baik, dan muhasabah tentu perlu dilakukan. Oke, itu nanti ya. Kemudian tanggalnya itu 12 Maret yang tercatat di rapot saya ijazah, itu 12 Maret 1985. Dan kata ibu saya lahir di bulan kalau bulan Islamnya itu ya, bulan apa ya, lupa saya gini ya. Cuman ketika saya konversikan, itu ternyata bukan tanggal 12, yaitu tanggal 22. Lagi-lagi saya salah ditulis tanggalnya, nama salah, tanggal salah. Setelah saya konversi dari tahun Islam ya, tahun Islam ke tahun Masehi, ternyata saya di tanggal 22. Harinya benar hari Jumat ya, malam Jumat. Hari Kamis ibu saya dari malam sudah kerasa, katanya subuh di hari Jumat itulah lahir saya. Dan setelah saya cek, tanggal 12 itu bukan hari Jumat gitu loh. Yang Jumat itu tanggal 22, dan saat saya hitung-hitung dengan tanggal tahun Islam, ternyata memang itu di tanggal 22. Alhamdulillah. Kemudian masa kecil saya hidup di kampung ya, di kampung. Dan saya mengalami saat itu belum ada listrik ya. Belum ada listrik, saya lahir tahun 85. Seingat saya ada listrik itu tahun 99 kalau tidak salah ya. Artinya saya mengalami satu fase yang mana hidup tanpa ada listrik. Luar biasa. Dulu hiburan TV itu kita pakai aki. Ya, aki, tahu aki ya, yang kotak. Dan itu dicasnya itu kurang lebih seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung penggunaannya. Saya yang biasa ditugasin sama bapak saya untuk ngecas aki. Ngecasnya keluar, bukan karena di rumah nggak ada listrik. Kita ngecas ada di satu tempat namanya bakery, bukan bakery Holland Bakery ya, nama tempatnya bakery atau bakery. Di sana bayar berapa dulu ya, 1.000 apa berapa dulu. Dari kita antarnya sore, diambilnya pagi, atau kita ngantarnya pagi, diantarnya sore. Seru banget sih. Jadi kalau akinya lagi diantar untuk dicas, kita nggak bisa nonton TV. Dan TV dulu pun nggak berwarna, masih hitam putih. Dan seingat saya dulu, saya termasuk satu-satunya mungkin ya di kampung saya yang punya TV pada saat itu. Jadi momen-momen ketika banyak orang-orang itu berdatangan ke rumah untuk nonton TV itu saya rasakan banget itu. Jadi setiap habis Isya itu para tetangga kanan kiri depan belakang itu pada datang ke rumah saya untuk ikut nonton TV. Insya Allah. Dan itu kenangan yang indah buat saya gitu ya. Terkadang ada bapak-bapak tua yang nggak mau pulang-pulang gitu ya, acara selesai tapi nggak mau pulang gitu. Sebenarnya yang kita panikan itu akinya nanti habis ini gitu ya. Kalau habis itu ada istilah bahasa Sundanya itu ngagalang. Jadi dia makin mengecil layarnya. Masya Allah, indah sekali pada saat itu. Kemudian saya sekolah di SD Negeri 3 kalau nggak salah ya. Iya, SD Negeri 3 di Sumberjo. Di sanalah kemudian saya bertemu dengan teman-teman, dan di situ pula saya bisa berbicara bahasa Jawa. Aku yo iso ngomong Jawa setitik-setitik. Tapi orang setitik akeh lah iso ngomong Jawa. Soalnya saya saat itu ngobrol dengan teman-teman
yang memang mereka orang-orang yang suku Jawa gitu ya. 6 tahun saya di SD, alhamdulillah nggak ada tinggal kelas. Walaupun sebenarnya ya teman-teman, zaman saya itu banyak kasus yang naik tinggal kelas gitu. Artinya kalau sekarang kan udah nggak ada tuh tinggal kelas ya. Dulu kalau dia nggak sesuai dengan targetan ya benar-benar tinggal kelas, nggak naik. Bahkan saya punya tetangga itu dia kakak sama adiknya jadi satu kelas. Jadi kakaknya udah naik kakaknya itu udah sekolah duluan, kemudian naik, terus adiknya masuk, terus adiknya naik, dia nggak naik. Jadi kakak sama adik satu kelas, bukan karena dimasukin bareng, tapi karena kakaknya nggak naik kelas. Itu terjadi pada saat itu. Tapi alhamdulillah saya dan satu adik saya dan kakak saya nggak ada yang sampai tinggal kelas gitu ya. Jadi ketika saya kelas 1 SD, kakak saya atau teteh saya itu kelas 3 SD. Kalau adik saya lupa ya, saya kelas berapa dia kelas 1-nya ya gitu ya. Selisih saya sama adik saya itu 2 tahun. Saya kelahiran 85, adik saya 87. Kalau mbak saya, teteh saya itu 83 gitu ya. Saya 3 bersaudara. Teteh, sekarang teteh tinggalnya dekat dengan saya di perumahan Al-Amin, Natar. Anaknya semestinya 3. Qadarullah, yang ketiga Allah panggil ya di usia 3 bulan karena ada satu hal. Kemudian adik saya punya anak 4 sama kayak saya, cuman duluan saya 4-nya gitu ya. Sekarang anak saya yang keempat ini sudah mau 1 tahun, nanti tanggal 25. Ini sekarang saya buat rekam ini di tanggal berapa Dan? 10. Tanggal 10. Anak saya itu lahir tanggal 25 Januari 2022. Sekarang 2023, nanti tanggal 25 itu usianya setahun. Sementara anaknya adik saya yang keempat ini usianya baru berapa bulan gitu lah ya. Oke, alhamdulillah saya punya anak 4. Anak yang pertama, tapi jangan ke situ dulu ya. Nah, setelah lulus SD saya kemudian sekolah di salah satu sekolah swasta, Madrasah Sanawiyah, MTS, namanya MTS Gupi 1 Kusumodadi. Gupi itu sekolah dalam afiliasinya NU ya, Nahdlatul Ulama, atau dalam naungan NU, gabungan usaha gabungan unit ya, gabungan usaha penyelenggara pendidikan Islam. Gupi. Saya sekolah di sana sekitar tahun 97 ya. 97 saya sekolah, lulus ya 2000, alhamdulillah. Kemudian tahun 2000 itu kemudian saya melanjutkan pendidikan ke luar daerah saya. Jadi saya nggak lagi di daerah situ, tapi ke asrama ya, tinggalnya di asrama, yaitu di Man 1 Metro. Dulu Man 1 Metro tahun 2000 ya. Sekarang Man 1 Lampung Timur, Man 1 Batanghari kalau nggak salah sekarang, karena ada pemekaran daerah dan sebagainya. Jadi sekarang Man 1 Batanghari, tapi saya ijazah saya dulu masih Man 1 Metro namanya. Nah, ada Man 1 Metro juga dulu, yang dulu Man 2, sekarang jadi Man 1. Ya, saya tinggal di sana, saya sekolah di sana 3 tahun. Sekaligus saya juga tinggal di pondok. Di sana ada asrama yang menggunakan sistem pondok pesantren modern. 3 tahun saya di sana. Alhamdulillah lulus. Saya setelah lulus itu nggak langsung kuliah ya. Saya lulus tahun 2003. 2003 itu saya belum terfikir pada saat itu untuk kuliah, belum terfikir. Jadi saya kan orang kampung yang nggak ada, soalnya di kampung saya itu nggak ada figur atau contoh orang yang kuliah saat itu. Artinya ya udah lulus SMA ya kerja gitu loh. Akhirnya saya terfikir untuk pergi ke Bandung saat itu, ke rumah saudara saya. Di sana ngapain? Ya di sana saya pengen cari kerja ceritanya. Akhirnya ke Bandung lah, tinggal di tempat saudara saya. Sempat kerja di beberapa tempat, cuman ya memang basic saya mungkin kurang suka ya pada saat itu ya, nggak nyaman. Akhirnya 4 bulan aja saya di Bandung, kemudian saya pulang lagi ke Lampung, dan tidak lama kemudian ada bukaan mahasiswa baru di IAIN Raden Intan Bandar Lampung tahun 2004. Jadi teman-teman, saya tahun 2004 itu masuklah kuliah di IAIN. Dulu IAIN ya, sekarang udah jadi UIN. Di IAIN itu saya kuliah ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah tahun 2004 masuk, 2006 saya tergiur untuk menjadi seorang yang mandiri. Ecaknya seperti itu, tapi padahal justru malah agak kacau saya. Sengajarlah saya di situ.
Di situ saya mulai mengajar di salah satu sekolah. Nama sekolahnya MI Pajajaran, Madrasah Ibtidaiyah, SD, selevel SD. Ngajar di sana saya tahun 2006. Kemudian IAIN-nya bagaimana? Cuti saya. Aduh, pilihan yang sangat luar biasa salah menurut saya ya. Tapi itu jadi sebuah pengalaman dan pembelajaran buat saya dan anak-anak saya yang akan datang. Bahwa kalau mau belajar itu yang fokus gitu ya. Jadi akhirnya saya tahun 2006 saya ambil cuti itu semester berapa ya? Semester 5. Ya, saya sampai semester 5 aja di UIN, di IAIN. Kemudian saya cari informasi di mana kampus yang hanya kuliahnya di Sabtu dan Ahad saja. Ada nggak? Kemudian ada informasi, ada kawan yang ngasih informasi, ternyata ada. Dan itu baru angkatan pertama. Apa itu? Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah. Tahun 2006 lah saya kemudian berkenalan dengan Darul Fatah. Tapi saya tahu Darul Fatah itu dari lama. Karena teman-teman saya dulu ada yang ketika lulus SMA tahun 2003 tuh langsung ke DF. Ada yang ke sana ya. Maka tahun 2006 kemudian saya minta surat apa ya, semacam surat apa sih? Keterangan cuti ya, tetap dari UIN, dari IAIN. Kemudian saya datang ke Darul Fatah dan saya ketemu sama Ustadz ya Aryasin, kemudian ada Ustadz Anam, sekarang beliau di Bangka ya. Ustadz Anam, Ustadz Yasin, yang saya ingat dari beliau itu kata-kata beliau adalah ketika saya pengen pindah, Ustadz saya pengen pindah gimana ya? Kalau beliau bilang kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Wah gitu kira-kira, artinya beliau mempermudah, membuat hal yang semestinya bisa jadi sulit tapi dipermudah sama beliau. Kemudian saya kuliah di Darul Fatah dan kuliahnya benar-benar Sabtu Ahad saja. Dan saya karena memang jurusannya sama dengan di IAIN yaitu bahasa Arab, maka saya ketemunya konversi lanjut ya, tidak mengulang dari awal. Langsung saya masuk semester 6. Nah, teman-teman saya saat itu yang saya ingat ada sekarang jadi ketua STIT ya, Langgeng Sutopo. Wah, itu teman saya. Ada Sohib Khotot ya, dia jago kaligrafi. Ada siapa lagi ya? Ada teman saya Kuswara ya. Itu kawan-kawan saya seangkatan di STIT Darul Fatah. Satu akhwatnya cuma ada satu, istrinya Ustadz Hilmuddin, namanya Umi siapa ya? Kok lupa saya ya. Itu cuma satu akhwatnya. Angkatan saya kalau nggak salah ada 11 orang, kalau nggak 11 12 orang. Oke, itulah kurang lebih kisah tentang pendidikan saya. Intinya saya lulus lah dari Darul Fatah. Lulus bukan dari UIN tapi dari Darul Fatah. Kemudian saya tahun 2009 itu, tahun 2009 ketika saya sedang kuliah di Darul Fatah itu, saya tugas penelitiannya di sekolah saya yang dulu di MTS Gupi. Kesanalah saya untuk melakukan penelitian skripsi. Kemudian setelah selesai penelitian, ternyata saya diminta untuk bergabung mengajar di sana. Ya, kemudian saya pun mengajukan surat, diminta secara formalitas untuk membuat surat surat apa namanya dan kalau ngajuin surat bukan kalau mengajuin lamaran. Jadi saya mengajukan surat lamaran secara formalitas, kemudian saya ngajar di sana. Saya ngajarnya nggak langsung bahasa Arab, meskipun jurusan saya bahasa Arab. Saat itu saya ngajarnya disuruh ngajar bahasa Inggris ya. bahasa Inggris apa lagi ya, bahasa Indonesia juga apa ya, kemudian bahasa Arab lah akhirnya. Kemudian saya tahun 2014 belum ke situ. Saya tahun 2009 ya, 2012 saya menikah. Alhamdulillah, Allah temukan jodoh saya. Ternyata jodoh saya adalah murid saya yang di MTS itu. Saya jauh nih ya, keluar dari kampung saya dari tahun 2000. Kemudian dari Man 1 itu kayak Bandung, saya ke Bandar Lampung, saya tinggal lama di sana. Ternyata saya dapat jodohnya di kampung, maksudnya dari kampung. Walaupun ternyata istri saya ini tinggalnya asalnya dari Bogor ya. Jadi istri saya ini adalah murid saya dulu di MTS. Tapi memang usia beliau menurut keterangan sudah lebih tua dari kawan-kawan yang lain, karena katanya masuk SD-nya usia 8 tahun. Sudah lebih tua daripada standar umum, yaitu 7 tahun atau enggak 6 tahun. Jadi saya tahun 2012 menikah dan istri saya itu adalah murid saya sendiri.
Saya ketika dia masih menjadi murid saya, masih sekolah, saya sempat minta izin ke pamannya karena dia tinggal di pamannya untuk kemudian saya pengen jadikan istri saya. Pamannya menyetujui, tapi kalau beliau meminta saya menikah saat itu juga. Waduh, itu luar biasa. Istri saya waktu itu masih kelas 8, kelas 2 SMP. Kelas SMP, paman saya tidak menghendaki saya pacaran karena beliau seorang muslim yang taat ya. Beliau muslim yang taat dan memang tidak mengenal hal-hal seperti itu. Akhirnya saya tanyakan itu ke istri. Pada awalnya istri mau, cuman kami berpikir ulang, kayaknya harus selesaikan dulu sekolah gitu ya, dan itu karena itu penting, sehingga karena menghindari fitnah dan lain sebagainya, dengan berbagai pertimbangan, maka kemudian istri saya dipindahkan ke Bogor, dipulangkan untuk menghindarkan fitnah, dipulangkan ke Bogor, lanjut sekolah di sana sampai dengan selesai. Kemudian tahun 2012 itu selesai sekolahnya. Selesainya itu biasanya kan bulan apa? April ya, Mei itu selesai. Kemudian saya datang bulan-bulan tersebut lah, kira-kira bulan Mei itu datang untuk menghitbah istri saya. Dari sini saya datang cuman berdua sama saudara saya. Nah, di sananya saya didampingi oleh paman-paman saya karena orang tua saya nggak bisa hadir. Maka bulan Mei itu kalau nggak salah ya, kalau nggak Mei Juni lah ya, saya menghitbah dan istri menerima gitu. Kemudian sebulan kemudian, kalau nggak salah bulan Juli tepatnya, tanggal 6 Juli tahun 2012, atas izin Allah, qadarullah, kami menikah. Dan saya menikahnya bukan di Bogor tapi di Kampung Rambutan, Jakarta gitu ya. Alhamdulillah 1 minggu saya tinggal di Jakarta, keliling-keliling, karena saya waktu itu berangkat ke Jakartanya. Ini unik teman-teman, unik. Jadi saya itu H-1 baru berangkat ke Bogor, karena kita mau transitnya di Bogor dulu tidurnya, karena tanggal 5 Juli kita berangkat. Tanggal 5 Juli kita keluarga berangkat. Nah, saya ini berdua sama ponakan saya, sepupu saya berdua sama sepupu saya naik motor. Pengantinnya naik motor. Sementara keluarga saya, ada nenek saya, ada ibu, bapak, saudara-saudara saya naik mobil. Wah, pengantinnya naik motor Blade, ingat waktu itu ya. Sementara orang tua saya naik mobil. Masya Allah, beresiko sekali ya. H-1 saya berangkat ke Bogor naik motor. Dan memang ada rintangan ya. Ketika di Tangerang tuh lampu motornya mati dalam kondisi waktu itu malam. Waduh, itu kebingungan gitu. Waduh, gimana nih, kayaknya kalau malam, karena nggak semua jalan yang kita lalui itu ada lampunya gitu, sehingga kita harus nyari bengkel dulu. Nah, kemudian alhamdulillah kita sampai sana sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam. Ternyata mobilnya belum nyampe, karena nyari alamat muter-muter ya. Kami nyampe duluan, ternyata mobilnya nyampe jam berapa? Jam 4 subuh. Masya Allah, kasihan banget sopirnya, karena nyari-nyari jalannya gitu. Dulu entah ya karena tahun 2012 belum ada Maps ya. Artinya kita nggak ada handphone yang support untuk itu gitu loh, Maps ya. Masih HP biasa gitu. Jadi by phone aja nelpon, ini udah di mana, gini dan seterusnya. Akhirnya jam 4 baru nyampe. Jadi kalau saya sempat tidur dulu semalaman, kalau keluarga saya baru sempat ngerasain tidur sebentar banget ya. Kemudian jam 6 kami beres-beres untuk pergi ke Kampung Rambutan, Jakarta untuk melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah pernikahan berjalan dengan lancar. Kami tidak ada acara wah ya, nggak ada acara-acara, hanya ya salah kadarnya kita mengundang saudara-saudara, kemudian tetangga segala macam di sana untuk makan-makan dan menginformasikan bahwa kami menikah ya. Alhamdulillah setelah itu saya dan istri masih 1 minggu di Jakarta. Setelah itu setelah 1 minggu kami berangkat ke Lampung, pulang ke Lampung naik motor, itu pengantin baru. Masya Allah, luar biasa. Saya berangkat dari Jakarta itu ke Bogor dulu. Dari Jakarta kita ke Bogor, pamitan dengan saudara-saudara yang ada di Bogor. Kemudian kita berangkat ke Lampung itu sore. Ini salah, sebenarnya pagi ya. Kalau sore naik motor tuh repot, susah, ngantuk di jalan. Ternyata memang bener. Kita nyampe Lampung itu tepatnya sampai di Tanjung Karang itu jam berapa ya? Jam 7 pagi apa jam 8 pagi. Tapi Masya Allah ngantuk berat itu pagi itu. Ketika turun dari kapal tuh, aduh, saya sampai istirahat beberapa kali, istirahat di SPBU ya. Kemudian situ cari kopi, minum kopi dulu sampai aduh ngantuk berat. Jadi sampai sana, sampai rumah tuh langsung tidur, plek.
bangun-bangun zuhur ya. Dari jam 7 saking ngantuk beratnya. Itu kurang lebih perjalanan saya sampai dengan menikah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan tahun 2012 saya tinggal di situ, saya mengabdi di Kaliawi, saya ngajar di sana, ngajar TPA. Kemudian saya juga mengabdi di masjid sebagai pengurus masjid di sana. Nah, pada tahun 2014 saya tahun 2013 Allah berikan saya rizki anak ya, anak saya yang pertama namanya Muhammad Raihan Al-Ghazali. Alhamdulillah. Kemudian tahun 2017 tepatnya bulan Agustus lahir putra kami yang kedua namanya Muhammad Zakir Al-Fatih. Nah, pada tahun 2018 istri sudah pengen punya rumah sendiri. Maksudnya itu kan di Kaliawi itu kami tinggal di tempat ya fasilitas lah ya. Kami kan mengajar TPA, di situ difasilitasin tempat kayak mes seperti itu. Maka istri kemudian pengen punya rumah sendiri, maka akhirnya kami cari-cari, ketemulah satu tempat dekat Darul Fatah di Tanjung Sari. Ada namanya perumahan Al Amin, dan itu ternyata perumahan tersebut juga ada campur tangan Ustadz Aryasin dalam pengadaan perumahan itu. Artinya Ustadz Aryasin sebagai pembina lah kira-kira di sana. Itu yang membuat saya akhirnya bersemangat pengen tinggal di sana, karena Ustadz Yasin ikut serta dalam pembuatan rumah. Bahkan yang ngeborong rumah saya adalah beliau yang ngebangunnya gitu. Artinya beliau memborong rumah itu. Beliau tentu menyewa para tukang untuk membangun rumah saya. Alhamdulillah. Tahun 2018 tepatnya bulan April Februari, sebenarnya kita ngajuinnya itu sekitar bulan November kalau nggak Desember. Butuh proses ya, dan seterusnya, sehingga kemudian Februari kalau nggak salah baru dibangun, dan April Februari kurang lebih sebulan setengah selesai. Kemudian bulan Maret itu kita harus ada perbaikan, mungkin sumur yang harus didalemin, kemudian apalah harus nambah ini nambah itu segala macam. Sekitar bulan April kami pindah 2018. Alhamdulillah kami pindah sampai sekarang. Sampai sekarang saya tinggal di sini. Kemudian saya tahun 2020 ya, 2020 kalau nggak 2019 20 ya, Zafir lahir lah. Zafir anak saya yang ketiga lahir. Kemudian tahun 2022 lahir anak saya yang keempat, akhwat ya, perempuan, ukhti namanya Rukhonsa Khairul Lubna. Alhamdulillah sekarang saya mengajar di Sekolah Quran Darul Fatah. Saya tahun 2014 ngajar di SDIT Muhammadiyah, dan sejak 2014 pula itulah saya menjadi sebagai kader Muhammadiyah, karena di tahun 2014 itu saya mendaftar sebagai anggota kader Muhammadiyah dengan tanda ada kartu anggota. Ya, saya ikut di pimpinan cabang Muhammadiyah di Tanjung Karang Pusat. Kemudian saya daftar di SDIT Muhammadiyah, saya ngajar di sana dari tahun 2014 berjalan. Kemudian 6 tahun kemudian ya, tahun 2020 Covid melanda. Ada satu hal dan lainnya sehingga saya kemudian hijrah ya, berpindah mengajar dari SDIT Muhammadiyah ke Darul Fatah. Saya mengajukan surat lamaran, kemudian diterima. Alhamdulillah saya bergabung, dan saya pertama kali ngajar Darul Fatah itu ngajar Sirah Nabawiyah atau sejarah Islam. Kalau di sekolah MI atau MTS atau MA itu namanya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Setahun pertama saya ngajar, kemudian saya juga diamanahi sebagai tim media. Tapi pekerjaannya dibebankan hanya 50% saja dari targetan, karena memang kita masih mengajar. Dan partner saya saat itu adalah Aditya. Jadi beliau partner saya, kami berdua saja. Kemudian tahun kedua akhirnya kami diminta oleh Pak Hadi ya, Ahmad Hadi Setiawan, Kepala Sekolah SKIDF itu untuk mengajukan semacam proposal untuk menjadi semacam unit. Kalau unit bukan ya, tapi semacam unit lah, kita bilang unit baru ya, itu media ya, atau program baru yaitu media. Kemudian kami mengajukan di situ, kalau nggak salah berbarengan dengan IT juga, tim IT juga mengajukan proposal.
Kemudian tim media mengajukan proposal, Adit yang kemudian menyampaikan presentasinya, dan setelah disampaikan presentasinya diterima, dan akhirnya kita menjadi tim media yang di 0 jam karena tidak mengajar, jadi fokus di media. Seluruh kebutuhan media yang ada di SKDF kamilah yang mengcovernya, baik itu fotografi, videografi, kemudian visual, audio, dan seterusnya, kami yang mengcover itu semua. Alhamdulillah berjalan. Seiring berjalan waktu kami ketambahan 1 personil lagi ya, yang ada di belakang layar lagi dengerin nggak tahu lagi dengerin apa, tapi goyang-goyang dia. Oke. Kurang lebih di tahun berapa ya? Ya pokoknya masuklah dia, namanya Zidan. Ya adik kami lah ya, karena paling bungsu. Oke, kemudian masuklah Zidan sebagai salah satu anggota baru di tim media. Dan terus berjalan, seiring berjalannya waktu masuk lagi satu lagi nih, yang terakhir namanya Yusuf. Yusuf ini adalah putranya Ustadz Wisnu, sementara Zidan ini adalah cucu dari pendiri Darul Fatah ya, yaitu Ustadz Abdurrahman Hilabi. Sementara itu dulu sudah berapa nih? Sudah setengah jam. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan obrolan-obrolan saya. Mungkin sepenggal kisah-kisah yang akan saya ceritakan secara detail, mungkin kisah bagaimana sekolah saya di MTS, bagaimana sekolah saya di MAN, bagaimana kuliah saya, bagaimana kehidupan saya di Bandung selama 4 bulan, kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga saya, terus bagaimana mungkin menata kehidupan saya di rumah tangga seperti apa, ya kan? Insya Allah kita akan bertemu di ocehan saya selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.